Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masih terus melanjutkan membacakan buku Fiqh Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Hari ini pada sesi yang ke-64 kita sampai di halaman 230, masih tentang makna hikmah, yaitu hikmah dalam arti hikmah dalam cara perpisahan, yakni memilih kata-kata yang tepat saat kita saat kita berpisah dengan pasangan kita dengan qaulan baligha. Saya bacakan lanjutan dari halaman 230 ini. Pak Nasir menuliskan, tapi kata perpisahan harus qaulan baligha, kata yang sampai-sampai menjangkau ke lubuk hati mereka. Jangan kata yang meninggalkan rasa pahit atau jengkel sehingga hubungan terputus berkerat rotan. Mari kita dengarkan satu qaulan baligha sebagai kata perpisahan yang diucapkan oleh seorang mukmin di antara rakyat Fir'aun kepada kaum sewarga negaranya yang menyembah Fir'aun. Setelah terjadi pertukaran pikiran dan pertandingan hujjah yang panjang seperti yang tergambar dalam surat Al-Mu'min ayat 30-34, jarak antara kedua pihak masih juga jauh. Malah golongan penyembah Fir'aun merencanakan akan membunuhnya. Pada babak terakhir, seorang mukmin berkata, "Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm. Wa an ad'ukum ilal azizil ghaffar. La jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Wa anna maraddana ilallahi wa annal musrifina hum ashabun nar." Dan wahai kaumku, bagaimana rasa hatiku, kupanggil kamu kepada keselamatan, sedangkan kamu memanggil aku ke neraka. Kamu panggil aku supaya ingkar kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui tentang kebenarannya, sedangkan kamu kupanggil kepada yang maha gagah dan maha pengampun. Tidak syak lagi, sesungguhnya apa yang kamu ajak aku supaya menyembahnya itu tidak berhak untuk diseru, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kita kembali adalah kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melewati batas itu adalah ahli neraka. Surat Al-Mu'min ayat 41 sampai dengan 43. Dipanggilnya dengan wahai kaumku, dihulasahkannya untuk penghabisan kali bagaimana duduk persoalan dengan terang dan jelas, lalu diiringinya dengan kata-kata perpisahan yang mengharukan. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Maka satu saat kamu akan ingat juga kepada apa yang kukatakan kepadamu sekarang ini, dan aku serahkan urusanku kepada Allah, karena sesungguhnya Allah melihat akan hamba-hambanya. Surat Al-Mu'min ayat 44. Musa mengingatkan kepada Fir'aun bahwa apa-apa yang sudah menjadi perdebatan sebelumnya, satu saat, meskipun saat ini belum diterima, tapi satu saat akan diingat apa yang sudah menjadi pesan-pesan risalah yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Yakni akan datang satu saat di mana kamu akan teringat kembali kepada kata-kataku sekarang ini, di saat mana tak akan berguna lagi kamu ingat kepadanya lantaran sudah terlambat. Adapun urusanku dan nasibku kepada Allah juga kuserahkan semuanya, walau apapun yang akan terjadi atas diriku, karena aku yakin bahwa Allah yang Maha Kuasa melihat dan tidak mensia-siakan akan hambanya. Demikian bunyi qaulan baligha yang tak dapat tidak pasti meninggalkan goresannya pada hati nurani mereka yang dituju, di mana sudah ternyata tidak tercapai satu titik pertemuan sedikit pun juga dengan golongan musyrikin Mekah,
Mujadalah ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang dan jelas pula. Tergambar di dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Wahai orang-orang kafir, aku tidak sembah apa yang kamu sembah, dan tidak pula kamu menyembah apa yang aku sembah, dan aku bukan penyembah sebagaimana kamu menyembah, dan kamu juga bukan menyembah sebagaimana aku menyembah. Untuk kamu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkan nada kalimat penutup surat Al-Kafirun itu. Di sini kita bersimpang jalan, bagi kamu agama kamu dan bagi aku agamaku. Pada kesempatan lain, sebagai penutup satu mujadalah dan anjuran-anjuran yang panjang dan mendalam, tapi tak kunjung berkesudahan. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Katakanlah, kamu tidak akan diperiksa bertanggung jawab tentang sesuatu dosa yang kami kerjakan, dan kami tidak akan diperiksa, tidak bertanggung jawab tentang apa-apa yang kamu lakukan. Surat Saba ayat 25. Yakni, kami bukan kamu dan kamu bukan kami. Kami pemanggilmu kepada tauhid, supaya memusatkan semua ibadah persembahan kepada Allah semata-mata. Apabila kamu mau, maka kamu adalah sebagian dari kami, dan kami sebagian dari kamu. Tetapi bila kamu tetap juga mendustakan kami, maka kami berlepas diri dari kamu, dan kamu berlepas diri dari kami. Itulah beberapa contoh tentang bagaimana ketika kita sudah buntu, sudah seperti belum ada titik temu terhadap mad'u kita, maka kita harus membuat kata kunci akhir dengan kalimat-kalimat yang dapat membekas di hati mereka, sehingga satu saat mudah-mudahan mereka teringat dengan kata-kata itu, dan kemudian Allah bukakan pintu hatinya menjadi sadar dan kembali kepada Allah, bukan kata-kata yang menghujam dalam makna menghujat dan menyakiti hati mereka, yakni kata-kata yang akan bisa menjadi renungan bagi mereka di kemudian hari, sehingga kembali kepada jalan kebenaran. Barakallahu fikum. Insyaallah besok kita masih lanjutkan tentang makna hikmah yang keenam ini, yakni hikmah dalam cara perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.